Halo, selamat siang di mata kuliah Kimia Fisika. Hmm, Hari ini kita ada bab membahas tentang gas, masih seputar gas ideal. Untuk gas ideal di sini ada satu yang akan saya bahas bersama-sama dengan mahasiswa adalah tentang gas nyata. Oleh karena itu, mari kita simak bersama. Ini saya share, izin share screen dulu. Ya, saya masuk ya. Oke. Eh, Oke, di sini kita mulai dari awal ya. Oh, jangan langsung latihan dari pertama aja. Nah, capaian pembelajarannya adalah diharapkan mahasiswa mampu memperoleh menguasai konsep gas ideal dan gas nyata melalui pembelajaran konseptual. Di sini tapi kita lebih belajar secara teoritis ya. Jadi ini pengenalan saja. Mungkin mahasiswa banyak belajar menghitung, oret-oret, sehingga nanti bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan. Kemarin sudah belajar tentang gas ideal, kemudian belajar juga menurunkan dan latihan dengan Pak Fahmi. Sekarang dengan saya untuk konsep gas non-ideal. Gas non-ideal ini bisa kita kenal sebagai gas nyata atau real gas. Untuk bab penjelasannya akan lebih baik mahasiswa memahami dari buku Atkin. Atkin bisa diunduh online bebas ya. Biasanya ini menjadi buku pedoman mahasiswa ketika akan belajar kimia fisika. Nanti cari di bagian yang real gas. Nah, di sini apa saja akan dipelajari sih? Materinya ada tiga. Sebagian besar itu kita terputar ke gas non ideal itu apa? Persamaan virialnya dan persamaan van der Waals. Oke, nah gas nyata itu adalah kebalikan dari gas ideal, yaitu menjelaskan penyimpangan atau karakteristik yang tidak dapat dilakukan oleh hukum gas ideal. Jadi ada beberapa kondisi di mana gas ideal ini tidak bisa menjelaskan uh, mungkin dari segi tekanan atau volume ya penjelasannya. Ada beberapa yang perlu diperhitungkan dalam hal ini adalah kita melihat pada efek kompresibilitas. Dalam hal ini nanti simbolnya adalah Z, kemudian kapasitas panas spesifik, gaya van der Waals, efek termodinamika, dan disosiasi molekul. Efek kompresibilitas dan gaya van der Waals ini saya garis tebal karena yang akan menjadi fokus penyampaian materi siang ini. Nah, pada percobaan yang meneliti hubungan PV pada suatu gas ditemukan bahwa perilaku gas sebenarnya atau gas nyata itu tidaklah sesuai dengan yang telah dibahas seperti gas ideal. Tetapi ada penyimpangan dari keadaan ideal karena ada gaya tarik menarik yang kuat antar molekul terutama ketika terjadi pada tekanan yang tinggi. Sehingga volume antar molekul itu juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, di banyak perhitungan, analisis mendetail mengenai gas nyata jarang dipergunakan. Uh, Cukup sulit ya, cukup sulit dan diturunkan banyak juga. Oleh-olehnya membutuhkan tidak simpel menurut saya. Dan perkiraan dari nilai gas ideal dapat digunakan. Di sisi lain, model gas ideal dapat digunakan pada kondisi yang mendekati titik kondensasi gas. Jadi pada saat gas mengembun, itu kita bisa menggunakan konsep gas ideal. Mendekati termodinamika pada tekanan sangat tinggi dan untuk menjelaskan efek Joule-Thomson serta beberapa kasus lain yang jarang digunakan. Gas non-ideal, di sini karakteristik yang utama adalah kita tidak bisa mengabaikan interaksi antar molekul. Jadi kalau pada gas ideal diasumsikan terdiri dari partikel yang sangat kecil dan berinteraksi hanya pada titik tumpukan. Kalau pada tekanan rendah, molekul-molekul dalam gas nyata kecil relatif terhadap free path-nya atau jalurnya dan cukup jauh terpisah
bahwa mereka mungkin dianggap hanya untuk berinteraksi dekat dengan titik tumbukan dan sebagainya sesuai dengan asumsi ini. Jadi kalau pada gas ideal, jarak antar partikel ini kita bisa abaikan. Tapi kalau pada gas nyata, gas non-ideal, kita tidak bisa mengabaikan karena interaksi antar molekul itu penting ya. Ini adalah ilustrasi pada gas ideal tanpa gaya tarik antar molekul. Kemudian di sini adalah gas nyata disertai gaya tarik yang kuat. Kemudian penyimpangan tersebut, penyimpangan perilaku gas pada kondisi suhu rendah dan tekanan tinggi bisa dinyatakan melalui perbandingan volume molarnya. Volume 1 mol gas. Volume molar itu volume 1 mol gas. Kita tulis sebagai volume ideal RT per P. Nah, perbandingan ini disebut sebagai, jadi nanti ada perbandingan antara volume molar, ini adalah volume molar. Oke, ini adalah volume molar, kemudian ini volume ideal. Perbandingannya ini kita sebut sebagai faktor pemampatan atau kompresibilitas yang ditulis dengan PV molar per RT. Nah, pada kondisi gas ideal, Z-nya adalah sama dengan 1. Tetapi ketika pada kondisi gas yang nyata atau tidak ideal, nilai Z tidak selalu 1. Z itu adalah nilai yang bergantung pada suhu dan tekanan, yang merupakan perbandingan antara volume molar dengan volume ideal. Ya, ini adalah grafik yang menjelaskan faktor kompresi Z yang berbeda-beda pada berbagai molekul di sini. Ada metana CH4, ada H2, ada NH3. Jadi kalau pada kondisi gas ideal dianggap Z-nya adalah, ini Z ya, Z-nya adalah 1, dianggap N molnya 1. Tapi kalau nyata tidak bisa lebih dari 1. Nilai PV pada gas nyata ini hampir sangat sedikit mendekati gas ideal dan pada kondisi terbatas seperti pada tekanan 0 atm. Nilai Z ini tidak di ini saya hapus dulu, maaf. Nilai Z tidak menunjukkan hubungan linear di mana semakin tinggi tekanan ternyata tidak membuat nilai Z-nya itu semakin meningkat. Kecuali pada gas H2. Jadi ini tidak linear ya sebetulnya. Penyimpangan nilai Z semakin rumit pada gas-gas yang sifatnya poliatomik dengan nilai turun pada saat tekanan naik. Jadi justru nilainya turun pada saat tekanan naik. Nah, nilai Z untuk gas nyata pada suhu 0 derajat Celcius bisa dilihat pada sini. Nah, sekarang kita coba melihat latihan penerapan faktor Z atau efek kompresibilitas. Misalnya ingin mengetahui volume gas metana sebanyak 10 mol pada tekanan 100 atm dan temperatur 0 derajat Celcius. Pada temperatur ini harga Z adalah 0,783, tidak ada satuan. Nah, bagaimanakah kamu menghitung volume gas metana yang muncul? Kita kalau yang perlu diingat adalah kalau menggunakan rumus gas ideal, PV sama dengan nRT. Tetapi kalau menggunakan rumus gas nyata, N-nya kamu tetap tulis, tapi PV sama dengan nRT Z. Jadi Z itu kan tadi dituliskan sebagai V molar per V ideal, sehingga bisa ditulis, diturunkan seperti ini. PV sama dengan Z dikalikan N kalikan R kalikan T. Jadi untuk mencari Z pada gas nyata seperti ini. Sehingga nanti mencari V-nya tinggal diturunkan saja. Ini 10 mol, masukkan N-nya 10 mol. Tekanan 100 atm. Maka kita memiliki nilai P 100 atm. Temperatur 0 derajat Celcius jangan lupa diubah menjadi Kelvin. Sehingga diubah menjadi 273 Kelvin.
R-nya menyesuaikan dengan satuan 0,082 kali liter ATM per mol Kelvin. Z-nya bagaimana? Kalau ini berupa gas nyata, Z-nya tidak sama dengan 1. Jadi Z tergantung soal. Z pada temperatur ini 0,783 kita masukkan. Ketemu V-nya adalah 1,754 liter. Bagaimana dengan gas ideal? Ternyata hasilnya tidak sekian karena Z-nya dianggap 1. Sejumlah tertentu metana menempati volume 0,138 liter pada tekanan 300 atm dan temperatur 200 derajat Celcius. Berapa volume gas pada tekanan 600 atm dan temperatur 0 derajat Celcius, di mana harga Z untuk masing-masing tekanan adalah pada tekanan 300 atm 1376, pada tekanan 600 atm 1,067. Oke, sekarang kita melihat yang dicari adalah volume gas pada tekanan 600 atm. Kita masih menggunakan persamaan yang Z ya, di mana PV sama dengan ZNRT. Sehingga dituliskan saja karena ini ada dua tekanan ya, P1 P2, V1 V2, C1 C2, sehingga bisa dicoret, N-nya dicoret, R-nya dicoret, sehingga tersisa P1 V1 per P2 V2 sama dengan Z1 kali T1 per Z2 kali T2. Nah, tinggal dimasukkan rumusnya Z2 berapa pada saat 601, Z2-nya kali T2. Z2-nya adalah maaf ada azan. Ya, Z2-nya adalah 1,067 dikalikan T2-nya. T2-nya adalah 0 derajat. 0 derajat berarti kita tuliskan 273 Kelvin ya. Per Z1-nya adalah 1,376 kali T1-nya adalah 200 tambah 273, 473 dikalikan P1. P1 di sini ada 300 atm kalikan V1. V1 0,138 liter per P2. P2 600 atm. V-nya yang dicari, jadi dibalik ya. Ya, oke. Ini sepertinya salah ketik ini. Iya, ini terbalik ini. Z2-nya ini seharusnya adalah 1,067. Ini 1,376. Nanti dicari aja. Oke. Nah, sekarang kita istirahat dulu. Mungkin ada dicermati dulu. Oke.
Oke, cukup ya. Persamaan van der Waals berikutnya. Tadi kita coba menghitung penerapan faktor kompresibilitas. Nah, karakteristik gas ideal yang kemarin kita sampaikan adalah jadi ada gaya tarik menarik tapi sangat lemah sehingga dapat diabaikan. Volume penyusun gas juga sangat kecil sehingga gas bergerak secara bebas atau sangat kencang. Tapi kalau pada gas nyata terdapat gaya tarik antar molekul yang bekerja di masing-masing molekul dan tidak bisa diabaikan. Terdapat gaya tarik menarik kohesi antara dinding dan molekul gas. Terakhir, volume molekul gas pada gas nyata tidak bisa diabaikan. Nanti kita di sini bicara sedikit tentang volume kritis, tekanan kritis, temperatur kritis. Pertama tadi disebutkan ada gaya tarik menarik kohesi. Apa itu? Adalah tekanan yang terjadi pada molekul gas terhadap dinding ruangan. Tekanan ini disebut juga sebagai tekanan termal. Besar tekanan ini dipengaruhi oleh gaya kohesi yang terjadi pada saat molekul menabrak dinding pembatas ruang. Jadi nanti besar tekanan kohesi ini juga dipengaruhi oleh gaya kohesi yang terjadi pada saat molekul menabrak dinding pembatas ruang. Nah, besar gaya kohesi dipengaruhi oleh diantaranya penjelasannya seperti berikut. Satu, pada saat suatu molekul akan menumbuk dinding, molekul tersebut mengalami gaya tarik oleh molekul yang ada di belakangnya. Gaya tarik ini berbanding lurus dengan jumlah molekul dan juga dengan kerapatannya. Jadi gaya tarik kohesi, tekanan kohesi di sini berbanding lurus dengan jumlah molekul, tetapi berbanding terbalik dengan volume ruangnya. Karakteristik tekanan kohesi juga berbanding lurus dengan kerapatan molekul gas. Dengan demikian, maka tekanan kohesi untuk gas A dan B bisa ditulis seperti ini. Tekanan kohesi, ini maksudnya kerapatan molekul gas kita tulis sebagai mol gas per volume. Jadi A kali N V. Karena di sini di mana A adalah konstanta. Karena ada gaya tarik menarik antar molekul, maka tekanan gas yang sebenarnya akan lebih rendah daripada tekanan gas ideal. Yaitu P nyata dihitung sebagai P ideal dikurangi P kohesi. P kohesi dihitung dari P ideal dikurangi P nyata. Di mana P nyata di sini adalah P ideal, tekanan ideal, dikurangi P kohesi. P kohesi tadi di sini tuliskan A kali N kuadrat per V kuadrat. Atau N per V dikuadratkan. Jika volume setiap molekul kita sebut B, kalau tadi A adalah sebuah konstanta, volume setiap molekul kita sebut B, maka untuk N molekul gas, volume fisik gas itu adalah N kali B, atau sejumlah molekul gas tersebut dikalikan volumenya. Volume wadah V itu nanti harus terdiri dari volume gas dan volume bebas untuk gerak molekul. Jadi nanti dituliskan volume wadah itu V gas atau volume fisik gas ditambah volume bebasnya. Besar nilai B tergantung dari gas. Jadi kalau persamaan di atas kita utak-atik, nah nanti terakhirnya ketemu ini. Nggak usah pusing menurunkan. Nanti kalau misalnya saudara masih penasaran, bisa membaca buku di Atkins atau buku lain yang relevan, yang terjemahan boleh. P sama dengan nRT per V min NB. Kalau tadi hasil yang tadi ya. Nah, sekarang kita memasukkan faktor koreksi van der Waals. Di sini bisa dituliskan P sama dengan nRT per V min NB
min A N kuadrat per V kuadrat. Atau persamaan van der Waals di sini secara garis besar bisa dituliskan dalam kurung P ditambah ini pindah sini A N kuadrat atau N kuadrat A per V kuadrat dikalikan V min NB itu sama dengan N kali RT. Dalam menggunakan persamaan ini, maka kita perlu mengingat beberapa satuan yang sesuai dengan konstanta A dan B, yang besarnya tergantung pada jenis gas. AN kuadrat per V kuadrat itu harus menyatakan tekanan pada satuan konstanta adalah ATM. Jadi di sini harus menyatakan tekanan pada satuan konstanta adalah ATM, liter kuadrat per mol kuadrat. B di sini adalah menyatakan volume, jadi satuannya harus sesuai yaitu liter per mol. Nah, sekarang penerapan persamaan van der Waals. Hitung tekanan suatu sistem gas yang terdiri dari 1 mol gas CO2 dalam volume 0,5 liter pada 50 derajat Celcius. Dengan menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan gas ideal dan persamaan gas van der Waals. Ketika menggunakan persamaan gas ideal, kita bisa menuliskan PV sama dengan nRT, di mana N dihitung sebagai 1 mol, R-nya adalah 0,082, T-nya adalah 50 ditambah 273, berarti 323 Kelvin. V-nya adalah 0,5 liter yang ditanya P, sehingga P sama dengan nRT per V. 1 kali 0,082 kali 323 per 0,5, 53 Tm. Kemudian bagaimana menggunakan persamaan van der Waals? Kita bisa menggunakan tadi persamaan terakhir, P plus A kali A N kuadrat per V kuadrat dikali V min NB sama dengan nRT. Yang dicari adalah P. Sehingga P sama dengan nRT per V min NB min AN kuadrat per V kuadrat. Sekarang kita lihat N-nya berapa? Kalau di sini adalah 1 mol, R-nya 0,082, T-nya 323, V-nya 0,5, min N1, kali B-nya volumenya berapa? Astagfirullah. V-nya adalah 4,28 kali 10 pangkat minus 2 liter per mol. Min A 3,59 per kalikan 1 per V-nya 0,5. Nah, nilai B 4,28 dan A 3,59 nanti bisa dicari dari persamaan lain. Ini saya kurang ini menuliskannya. Jadi P-nya adalah 43,6 ATM. Ternyata persamaan gas van der Waals tidak dapat menggambarkan perilaku gas pada tekanan tinggi. Bentar ya. Suatu persamaan yang dapat menggambarkan perilaku gas pada tekanan tinggi adalah persamaan keadaan virial yang digambarkan seperti ini. Dengan P, jadi adalah koefisien virial kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Koefisien tersebut ternyata merupakan fungsi temperatur dan bergantung pada jenis gas, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk 1 plus B aksen P, C aksen P kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini A-nya bisa diperoleh dari 3 volume kritis tadi. B-nya sepertiga volume. Karena uap air mudah mengembun menjadi air, temperatur dan tekanan kritis itu apa sih? Jadi tekanan yang diberikan bila gas berada di atas temperatur tertentu, itu temperatur kritis. Kalau tekanan kritis, tekanan yang diperlukan untuk mencairkan gas pada temperatur kritis. Wujud materi pada temperatur dan tekanan kritis disebut keadaan kritis. Nah, ini adalah nilai tetapan van der Waals kita bisa peroleh dari
A sama dengan 3 volume kritis kali tekanan kritis. B dihitung dari sepertiga kali volume kritis. Ini persamaan yang tadi. Ini rangkumannya. Jadi persamaan virial seperti apa. Terus persamaan gas nyatanya. Atau van der Waals-nya. Terus, nah sekarang kita lakukan. Suatu gas nyata mengikuti persamaan van der Waals memiliki volume kritis sebesar 48,03 kali 10 pangkat min 2 liter per mol. Jika gas memiliki volume molar sebesar 12 liter per mol pada temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 1,2 atm, tentukan temperatur kritis gas tersebut. Nah, ini yang diketahui adalah volume kritis 48,03. Jadi di sini kita melihat B-nya berarti sepertiga dari 48,03. Volume molarnya 12 molar. Temperaturnya 27 derajat tambah 273. Tekanannya 1,2 atm. Tentukan temperatur kritis. Temperatur kritis di sini nanti kita bisa cari. Ini saya beberapa slide ada yang kurang sepertinya. Ya, dari di sini tempat kita gunakan dulu persamaan ini. P sama dengan nRT per V min NB. Min A kali N kuadrat per V kuadrat. V ini adalah V molar. V ini adalah V molar. B-nya dicari dari sepertiga volume kritis. P-nya ketemu. Nanti yang temperatur kritis bisa dicari. Nanti saya tambahkan slide-nya. Nah, yang kedua, tetapan van der Waals A dan B dari gas CO2 adalah 3,59 liter kuadrat atm per mol kuadrat dan 0,428 liter per mol apabila 1 mol gas ini disimpan dalam wadah bervolume 0,5 liter dengan tekanan 43,6, berapa harga temperaturnya? Jadi kita lihat nilai A-nya 3,59, B-nya 0,0428, kemudian volume molarnya adalah 0, liter, P-nya 43,6, berapa harga temperaturnya? Jadi dari persamaannya, grafiknya pada mas ini. Cukup, mungkin saya kira cukup. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.